Para sahabatku semuanya dan saudara-saudaraku semua yang aku kasihi, yang aku cintai, dan yang aku sayangi. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada saat ini. Sebelum saya membentangkan tentang materi yang akan saya bahas pada saat ini, jangan lupa subscribe, komen, share, and like channel saya. Sahabatku semuanya, pada pertemuan yang lalu saya membagikan pengalaman tentang semedi fokus, yaitu semedi yang berfokus pada suatu masalah yang sedang terjadi pada waktu saat tertentu, yang terjadi pada waktu sekarang, bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Dan sekarang saya akan membagikan pengalaman saya kepada kalian semuanya, sahabatku dan saudaraku semuanya terkasih, yaitu tentang semedi religius. Inti daripada semedi religius adalah semedi yang dilakukan secara berulang-ulang di suatu waktu yang telah diprogram. Setiap saat ada waktu dilakukan. Semedi religius adalah semedi yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan kebersihan jiwa dan raga, untuk mendapatkan kesucian dalam hidup ini. Walaupun pada kenyataannya kesucian dan kebersihan jiwa raga itu sukar kita temukan, sukar kita untuk mencapainya. Tetapi kita harus selalu berusaha untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar untuk umum, bukan benar untuk sendiri, bukan benar untuk dirinya sendiri, bukan benar untuk golongannya atau kelompoknya, tetapi kebenaran yang dapat diterima oleh umum, oleh masyarakat luas yang sudah sadar betul tentang akan istilah yang disebut dengan kebenaran. Sahabat semuanya, sebetulnya mengapa insan, umat manusia, selalu cenderung melakukan kejahatan, melakukan kegiatan tingkah laku perbuatan yang kurang baik, cenderung melakukan kejahatan dan merugikan orang lain, membuat orang lain tidak senang. Karena apa? Karena tidaklah kalian sadar, sahabatku, bahwa sejatinya sebetulnya jiwa ini dikuasai oleh dua energi, yaitu energi positif dan energi negatif. Energi positif mengalir di dalam jiwa dan raga kita karena kehendak ilahi, karena keimanan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, cara bakti kita, bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga yang mengalir di sini adalah energi positif. Tetapi kalau seandainya jiwa raga kita ini yang mengalir adalah energi
negatif. Yang sebenarnya energi negatif itu berasal dari perbuatan iblis. Perbuatan iblis yang tidak suka kalau kita ini berbuat kebaikan, berbuat menyenangkan orang lain. Iblis tidak suka, maka dia selalu mempengaruhi kita. Tetapi sialnya, energi positif dengan energi negatif itu jumlahnya lebih banyak energi negatif yang mengalir pada tubuh kita, yang mengalir pada jiwa raga kita. Mengapa? Karena kekuatan dari energi negatif itu lebih daripada 50%, dan energi positif kurang dari 50%. Maka kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik, berbuat menyenangkan. Bagaimana caranya? Kita harus selalu mengagungkan nama Allah, memuliakan nama Allah. Kita harus selalu berusaha untuk berbuat, bertingkah laku, melakukan perbuatan yang baik, yang dapat menyenangkan orang lain. Kalau kita selalu bisa bersyukur atas karunia ilahi, karena rahmatnya, maka kita selalu hidupnya ini dibimbing, dituntun menuju ke arah jalan yang benar, ke arah jalan yang baik. Karena kita dibimbing oleh ilahi, Allah yang Maha Kuasa, melalui utusan-utusannya, para malaikat-malaikat atau roh-roh yang menjaga tubuh kita, maka energi kita dikuatkan, kualitasnya diperbaiki oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena kita selalu memuliakan Allah, mengagungkan asma Allah, selalu merasa syukur karena karunia ilahi yang telah kita terima selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita sudah selalu bersyukur, mengucapkan terima kasih atas karunia-Nya, dan kita dikuatkan kualitas hidup kita, energi kita, maka kita akan dapat mengalahkan setan, dapat mengalahkan pengaruh-pengaruh dari iblis yang selalu mempengaruhi hidup kita ini. Inilah saudaraku semuanya, sahabat semua, mengapa kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik. Inilah tujuan daripada semedi religius, semedi untuk melakukan pensucian diri, semedi untuk membersihkan diri, semedi untuk supaya kita berbuat lebih baik dari perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak bisa dicobai, tidak bisa dipengaruhi oleh hidup kita, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Karena sesungguhnya cipta, rasa dan karsa kalau sudah manunggal, menyatu, akan mempunyai kemampuan yang dahsyat karena izin ilahi, dan akan mempengaruhi perbuatan kita. Karena dengan daya cipta kita, daya rasa kita, daya karsa kita, cipta, rasa dan karya, karena mendapat bimbingan ilahi, karena selalu kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa, maka akan mempengaruhi tingkah laku kita, tindakan kita untuk berbuat ke perbuatan yang lebih baik. Inilah sahabat Tani, inilah saudaraku semuanya, mengapa kita harus selalu berusaha agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak ilahi, kehendak Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau kita bisa hidup dengan baik sesuai dengan kehendaknya,
kita akan hidup lebih aman, tentram dan damai di jiwa raga kita. Sekarang bagaimana caranya? Cara semedi adalah berbuat, melakukan kegiatan yang diulang-ulang supaya kita bisa bersih diri, bisa suci, bisa lebih baik dari hidup-hidup yang telah kita lakukan sebelumnya. Walaupun memang sebetulnya mencari kebenaran, mau berbuat baik itu sulit. Mau mencari kesucian jiwa raga itu sulit. Karena memang pada dasarnya kita sudah banyak dosa dari semenjak lahir sampai kita melakukan perjalanan hidup sekarang ini. Karena pada awalnya leluhur kita, Bapak Adam juga melakukan dosa karena melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Maka itulah dosa yang namanya dosa keturunan menurut pendapat saya. Jadi saya semenjak lahir sudah berdosa. Ditambah dengan kelakuan kita setiap hari, setiap saat kita lakukan yang sangat merugikan orang lain dan sebagainya. Sahabatku semuanya, caranya bagaimana? Kita harus selalu berusaha berbuat baik. Di dalam semedi kita berulang-ulang sebelum tidur. Caranya begini, kalau mau tidur kita berpikir, memikirkan kejadian apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai sore, dari matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam. Kita teliti apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan, kalau yang dicari itu perbuatan yang jelek saja, perbuatan yang jahat, berubah tingkah laku perbuatan yang merugikan orang lain, yang tidak menyenangkan orang lain, misalnya berkata yang jorok, mencuri, menipu, berbohong, dan segalanya itu. Apa yang kita lakukan? Apakah saya melakukan seperti itu? Itu yang dipikirkan yang jelek, yang dicari. Kalau sudah jelek-jelek kita ketemukan, oh tadi aku ngerasani wong kae tak rasi elek, aku mau bedol telane tanggaku, perkara wetengku ngelih tak bakar ning sawah. Mungkin tadi secara tidak sengaja jatuh, kemudian menumpangi orang lain, anak kecil lagi, sehingga anaknya menangis. Itu perbuatan yang kurang baik. Mungkin berbohong pada orang tua, berbohong pada dirinya sendiri, itu yang tidak baik. Nah, kalau sudah ditemukan, kemudian berdoa dalam bayangan, dalam angan-angan. Kalau sudah menemukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik tadi dan yang tidak baik, tidak menyenangkan orang lain, kemudian berdoa mohon ampun kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai kekuasaan baik buruknya dunia seisinya, termasuk yang menentukan hidup mati kita, yang menentukan kita hidup sehat apa tidak, sakit apa sehat. Yang Maha Kuasa itulah yang kita tuju. Kita mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu jalannya. Nah, itu diulang-ulang. Setiap akan tidur, duduk, merenung, membayangkan aku esok mau tangi turu ngopo. Bangun tidur tadi saya melakukan apa. Setelah bangun tidur melakukan apa, saya bekerja apa. Dalam pekerjaan saya mengapa, ada kejadian apa. Terus berikutnya dan berikutnya. Dikoreksi perjalanan hidup kita. Jiwa raga kita dikoreksi. Kalau sudah ketemu,
yang jelek-jelek tadi, terus menghadap ilahi Allah yang Maha Kuasa, tobat, tidak melakukan lagi, dan mohon maaf, serta minta petunjuk supaya besok bangun tidur bisa berbuat, dapat menjalani hidup dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, sedang yang perbuatan yang baik bisa menyenangkan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain semampunya menurut kemampuannya kita masing-masing. Tidak perlu dipikirkan. Ya, tidak perlu dipikirkan. Gambarannya kalau kita memberi orang dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Ya, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri, ini tangan kanan jangan sampai tahu, biar yang tahu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu. Nah, kalau kita sudah melakukan itu setiap hari secara berulang-ulang, maka hidup kita menjadi aman, tenteram, dan damai. Tidur pun bisa nyenyak. Ya, tidur kita bisa nyenyak. Karena di sini tidak ada tekanan jiwa. Tidak memikirkan yang buruk-buruk. Yang dipikirkan hanya meluhurkan asma Allah, memuliakan nama Allah. Ya, tetapi kalau kita berbuat jahat, melakukan banyak kesalahan, menyakiti orang lain, apalagi membunuh orang lain, apalagi mencuri, merugikan orang lain, dan kita tidak tahu bagaimana cara hidup kita. Waktu bangun tidur kita bekerja, makan, minum, capek, sore tidur, tidak tahu bagaimana caranya hidup ini. Terus tidur, padahal banyak masalah, melakukan banyak kesalahan, maka tidurnya tidak tenang. Tidurnya selalu gimana ya? Tidak tenang. Kalau basa Jawanya ki kelap, kelipreso turu perkara mikir, rasa takut, rasa menyesal, tidak karu-karuan. Tapi kalau kita sudah bisa melepaskan semuanya itu dan mohon ampun pada Allah yang Maha Kuasa, maka kita tidur pun bisa nyenyak. Kalau mimpi, mimpinya pasti bagus-bagus, ya. Mimpinya mesti indah-indah. Ini yang namanya semedi religius. Semedi berusaha untuk mencari kesucian jiwa raga. Walaupun sebenarnya kesucian itu sukar didapat, tapi kita harus berusaha supaya dapat mendapatkan. Kita lakukan terus-menerus. Kalau kita melakukan terus-menerus, akan berbuat jahat itu sudah diingatkan pada yang ada di atas. Pada saudara 4 saya yang lahir bersamaan satu hari, Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Darah, dan Pusat. Kalau dalam bahasa Jawanya, yaitu yang lahir dalam satu hari, sedulur 4 kita itu Aluamah, Amarah, Supiah, Mutmainah. Ya, kalau amarah itu sukanya marah terus. Ini yang mengalir adalah energi negatif. Kemudian kalau aluamah itu adalah mempunyai daya pekerjaan yang inginnya itu memikirkan perut, kepengen mangan minum sampai mabuk. Ya, itu aluamah, sifat aluamah. Kemudian sifat darah, sifat pusat. Ini yang selalu mempengaruhi hawa nafsu kita sebenarnya. Maka kalau kita sudah bisa bersemedi mencari kesucian jiwa, maka perasaan kita akan berkembang, dapat memilah dan memilih, oh ini perbuatan jahat, harus kita hindari karena ini larangan Allah dan nanti akan mendapat hukumannya di sana, Oh ini perbuatan yang harus saya lakukan, ini baik karena ini dapat menyenangkan orang lain, tidak merugikan orang, dan nanti di sananya kita akan mendapatkan kesenangan.
di atas sana. Kan sudah waktunya kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, inilah manfaat daripada semedi religius. Selalu kita dituntun oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa lewat Roh Kudusnya. Sahabatku terkasih, saudara-saudaraku semuanya, memang semedi religius membutuhkan banyak latihan. Tidak hanya sekedar asal-asal, tapi harus serius. Kita lakukan setiap saat supaya kita dapat hidup dengan aman, tenteram, dan damai di dalam jiwa raga kita. Kalau jiwa kita baik, suci, mulia, maka raga kita itu juga akan merasakan nikmat, enak hidup di dunia. Tapi kalau kita dialiri energi negatif, kita selalu berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat salah, dapat merugikan orang lain, maka raga kita ini juga hidupnya akan tidak tenteram. Kalau kita berbuat salah, ditangkap, dihakimi massa, raga kita ini ya rusak, ya kan? Masih dihukum lagi di penjara. Nah itu. Nah ini pentingnya suatu religius, yaitu religius itu adalah bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan raga. Saya kira sampai di sini, sahabatku semuanya, pengalaman-pengalaman yang dapat saya sampaikan pada kalian semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya ulangi lagi, saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian di dalam mengikuti kegiatan pada saat ini. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, share, and like channel saya, Loka Rasa. Amin. Terima kasih. Selamat beristirahat, saudaraku semuanya, supaya malam ini kalian tidur dengan nyenyak dan mimpi yang indah.